Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairul anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalimat yang mengandung puji-pujian kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penterjemahan dari lubuk hati kita yang paling dalam kepadanya atas berbagai nikmat yang telah Ia curahkan kepada kita semua sejak kita berada di dalam rahim ibu kita sampai kemudian kita dilahirkan ke dunia, bahkan berada pada usia dan posisi seperti sekarang ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang olehnya lah sehingga kita bersama menganut agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini sesuai yang disampaikan oleh protokol, kita akan angkat satu judul ceramah terkait dengan keutamaan sholat lail serta keutamaan sholat tarawih. Judul ini tentu merupakan judul yang sudah sangat lazim kita dengar dan sudah banyak yang menyampaikan ini. Tetapi paling tidak ada poin-poin yang dapat kita bawa pulang sebagai penambahan hasanah pemahaman terkait dengan keutamaan sholat sunat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat lail adalah merupakan sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari, yang pada prinsipnya begitu terbenam matahari sudah bisa kita laksanakan. Itu kalau sholat lail. Sedangkan sholat tarawih hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan. Ya, kira-kira itu perbedaan yang paling gampang kita pahami. Namun berbicara terkait dengan keutamaan keduanya, tentu kita sepakat bahwa kedua sholat ini adalah merupakan sholat yang sangat unggul. Sholat lain itu merupakan satu sholat yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Sedangkan sholat tarawih, saking pentingnya sholat tarawih itu sampai-sampai Nabi itu melaksanakan sholat tarawih cuma 3 malam di masjid. Pada malam berikutnya Nabi ditunggu oleh jamaah, Nabi sudah tidak datang. Apa kira-kira sebab? Ternyata ketika Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak ke sebelah, tidak ke masjid?" Ya karena rumah Nabi itu cuma satu tembok yang mengantarai rumahnya dengan Masjid Nabawi. "Kenapa engkau tidak ke sebelah ya Rasulullah? Padahal jamaah sangat membludak."
Nabi mengatakan, saya tahu itu dan saya melihat. Justru karena saya melihat jamaah terlalu banyak umat Islam yang melaksanakan sholat pada malam hari, yang di sholat tarawih, maka kata Nabi, saya khawatir kalau saya keluar dan saya masuk masjid, saya khawatir jangan-jangan turun perintah Allah mewajibkan sholat tarawih. Nah, jadi kalau Nabi itu sholat tarawihnya di masjid full, bukan karena sholat tarawih itu tidak boleh full. Justru karena saking pentingnya sholat tarawih, sampai-sampai Nabi khawatir jangan sampai tarawih ini dijadikan fardu oleh Allah. Nah, ini menjawab, karena kadang-kadang ada kelompok yang mengatakan, kenapa kita sholat tarawih 30 malam dan Nabi itu tidak 1 bulan penuh sholat tarawih di masjid. Jadi meremehkan. Justru Nabi tidak lakukan itu karena ada kekhawatiran memberatkan umat. Nah, ini kita sudah bisa bayangkan betapa pentingnya itu sholat tarawih. Nah, jamaah tarawih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam satu keterangan dijelaskan, yakhrujul mu'min min dzambihi fi awlin lailatin kayaumi radatu ummuhu. Nah, ini bukan hadis tapi merupakan pendapat ulama disadur dari kitab Durratun Nasihin. Beliau mengatakan bahwa orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam bulan suci Ramadan itu, kata penulis buku ini, maka dia akan keluar dari bulan suci Ramadan seperti ia keluar dari perut ibunya. Artinya dosanya bersih bagaikan orang yang tidak punya dosa. Ya, kalau kita keluar dari perut ibu baru lahir, tentu kita lahir dalam kondisi tidak memiliki dosa sepeser pun. Maka begitulah salah satu keutamaan bagi orang yang melaksanakan salat tarawih. Nah, jadi jemaah sekalian, alangkah beruntungnya orang yang dapat konsisten melaksanakan salat tarawih ini. Masa Nabi sampai pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang salat tarawih itu perorangan. Ya, makanya sahabat dulu itu salat tarawihnya beda-beda rakaatnya. Ada yang sampai 36 rakaat. Ada yang 23 rakaat. Ya, macam-macam. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau berijtihad. Kenapa beliau berijtihad? Karena beliau melihat, wah ini memang pada masa Nabi memang orang salat tarawih memang tidak berjamaah, tetapi masih kelihatan kompak berjamaah, kelihatan kompaknya salat itu. Kok sekarang ini semakin ke belakang, orang pertahankan tidak berjamaah salat tarawih, tapi sepertinya kacau. Ya, kacau balau. Saf itu berpencar-pencar itu jamaah. Sehingga kemudian beliau berijtihad membuat satu keputusan salat tarawih dilakukan berjamaah dan dilakukan 20 rakaat. Dan itu belum pernah berubah ijtihad itu sampai sekarang. Ya, saya tidak mengatakan tidak ada toleransi, enggak. Ya, bukan itu ya, tapi ini hasil ijtihad Umar bin Khattab. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya salah satu keterangan mengatakan, walaupun tidak sepakat ulama, tapi ada ulama berpendapat bahwa ternyata salat sunat itu salah satu manfaatnya adalah penambal salat wajib kita yang bocor. Ya. Jadi salat wajib itu pasti ada bocornya, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang yang bisa menjamin kalau dia salat maka dia mengingat Allah 100%. Tidak ada. Bahkan Nabi sudah berikan keringanan bagi umat yang awam, itu disunnahkan mengingat Allah itu cuma pada 3 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Yang kedua ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga ketika tahiyat pada saat membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ini tiga tempat ini kita diwajibkan betul-betul konsentrasi ingat Allah. Namun pertanyaannya, lagi-lagi adakah orang kira-kira bisa menjamin dalam sholatnya itu tiga tempat ini betul-betul ingatannya sama Allah? Saya yakin tidak ada yang bisa jamin dirinya. Padahal sudah dipermudah ini Bapak Ibu sekalian. Nah sehingga ini kalau terjadi seperti itu berarti sholat kita bocor. Sholat kita ada masalahnya, ada yang kurang. Nah ulama berpendapat bahwa sholat sunat yang kita kerjakan itu adalah berfungsi sebagai penambal sholat fardu kita yang bocor. Salah satu pendapat, ini pendapat yang boleh kita sepakat, boleh tidak. Tetapi salah satu pendapat mengatakan satu rakaat sholat kita yang bocor maka penambalnya 70 rakaat sholat sunat. Pertanyaannya, adakah orang yang pernah sholat sunat 70 rakaat? Saya pribadi tidak bisa lakukan itu. Entah kalau ada zaman bisa. Nah, ini berat ini, sholat sunat 70 rakaat. Nah tetapi jamaah sekalian, Islam mengajarkan satu rakaat sunat yang kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan tanpa melihat itu khusyuk atau tidak. Yang jelas kita ketika takbiratul ihram upayakan kita baik, maka satu rakaat sunat yang kita kerjakan pahalanya sudah setara dengan satu fardu di luar bulan suci Ramadan. Apa yang saya ingin katakan dalam hal ini? Saya ingin mengatakan bahwa kalau satu rakaat sunat saja itu sudah sama pahalanya dengan satu rakaat fardu, maka luar biasa pahalanya orang yang bisa melaksanakan sholat tarawih secara konsisten. Ya. Kalau tidak bisa lanjut 20 rakaat di rumah, ya paling tidak pertahankan 8 rakaat di masjid ini. Paling tidak seperti itu. Artinya apa? Kalau 8 rakaat kita laksanakan berarti itu sama dengan 8 rakaat salat wajib. Jadi kalau kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam satu rakaat fardu itu cuma satu dari 3 kewajiban yang bermasalah ingatan kita, berarti satu rakaat sunat kita itu masih banyak lebihnya sebagai penambal salat fardu. Nah, makanya beruntunglah orang yang bisa melaksanakan salat tarawih. Sangat beruntung. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini pelajaran. Mudah-mudahan minimal yang hadir pada malam hari ini sanggup mempertahankan konsistensinya untuk melaksanakan salat tarawih hingga terakhir bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya karena kadang-kadang di banyak masjid terjadi kebalikan. Ya, jamaah pertama malam-malam pertama itu biasanya jamaah jauh mundur. Semakin lama jamaah semakin maju ke depan. Ya, majunya bukan bertambah jamaah, tapi yang tadinya laki-laki misalnya 1, 2, 3, 4, 5 saf, sekarang tinggal 4 saf, 3 saf, bahkan 2 saf, semakin maju ke depan. Jadi majunya bukan bertambah jemaahnya, tapi safnya yang maju. Ya insyaallah di sini tidak begitu. Nah insyaallah ya. Nah jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu faidah dan keutamaan dari melaksanakan salat tarawih. Nah ini luar biasa manfaatnya. Berapa jam kehidupan ceramah ini? Nah baik jemaah sekalian, lalu kemudian berikutnya ada keterangan yang mengatakan wa fil lailatit tsaniyah. Ya, jadi pada malam kedua bulan suci Ramadan itu orang yang melaksanakan salat tarawih itu akan diampun dosanya serta dosa kedua orang tuanya ketika orang tuanya itu mukmin.
Nah, jadi yang penting orang tua tak mukmin, kalau kita konsisten melaksanakan salat tarawih, ternyata bukan cuma dosa kita diampuni Allah, tapi dosa orang tua kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Ini luar biasa. Nah, jadi kalau kita sayang orang tua tak, kalau pengen kita bilang biar mas sayang, terserah di mana tempatku, ya paling tidak sayangi orang tua kita. Ya kalau kita sayang orang tua kita, ya konsisten laksanakan salat tarawih ini. Karena dengan demikian dosa kedua orang tua kita yang pernah dilakukan semasa hidupnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu alangkah besar kerugian orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya pada malam-malam hari di bulan suci Ramadan. Ya karena banyak orang itu begitu. Sebetulnya luas di waktunya, banyak di kesempatannya melaksanakan salat tarawih, tapi dia tidak mau ikut. Ya, apalagi kalau orang sudah ada memang bombeknya di masjid. Ya, ada memang musuhnya di masjid, tidak mau datang. Tidak mau saya pergi salat tarawih di masjid. Kenapa ada bombekku di situ? Ya kalau ada bombek, ya damai. Damai, karena jangankan salat tarawih, amalan-amalan wajib yang lain pun itu sementara terpending kalau kita punya musuh. Ya kenapa terpending? Karena Islam mengajarkan bahwa batas waktu umat Islam itu dibolehkan berselisih, bermusuhan itu paling lama cuma 3 hari. Bagus kan? Ya kalau ada jamaah 3 hari masih ada membeta, ya keempat harinya itu sudah berdosa itu kalau masih dipertahankan. Ya sudah berdosa itu. Nah, ya, jangan lalu kita bertahan kalau ada pembeta. Nah, kadang-kadang ada orang bangga kalau banyak pembetanya. Ya bangga. Di mana-mana dia cerita, kalau saya ini paling jago di kompleks di Komarasari. Saya paling jago. Kenapa kita bilang paling jago? Tidak ada waktu. Saya paling banyak pembetku di sini. Di depan ada 5 pembetku. Lorong samping ada 3, belakang ada 2. Saya paling jago. Bangga, padahal ini justru cerminan ketidakbaikan sebetulnya, cermin orang celaka, ya. Ya kenapa demikian? Karena kalau banyak musuh pasti banyak ton dan cerita jadi tak kalau mati, ya. Nah Islam mengajarkan orang yang sudah meninggal dunia, walaupun sudah dimakamkan, sudah berada di liang lahat, tetapi ada orang yang menceritakan keburukannya di dunia, maka dosanya itu tetap mengalir sampai ke bawah kuburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Besarnya kerugiannya itu orang kalau bombek. Nah, jangan dipelihara, apalagi bulan Ramadan ini. Jadi kebaikan-kebaikan itu terpending kalau masih ada musuh. Salat kita kerjakan, tefalanya mu'allaqun bainas samawati wal ard, masih tergantung antara langit dan bumi. Pahalanya belum sampai kepada Allah. Ya boro-boro sampai sama Allah, sampai ke langit pertama saja tidak. Tergantung antara langit dan bumi. Bainas samawati wal ard. Nah baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini poin-poin yang dapat saya sampaikan terkait dengan keutamaan salat sunat, wabil khusus kepada salat lail dan salat tarawih yang kita kerjakan pada malam hari di bulan suci Ramadan. Tentu banyak poin yang tidak bisa kita sampaikan, namun paling tidak poin-poin yang kita sampaikan ini semoga menjadi pemompa semangat kita untuk semakin aktif dalam menjalankan ibadah di sisa Ramadan yang sekarang ini kita sudah berada pada malam kelima. Nah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentu datangnya dari diri saya sebagai manusia biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.